Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار أحبائي في الله رحمن ورحمكم الله حاضرين كمسلمين جماعة صلاة مغرب والعشاء Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia kenikmatan berupa hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Kemudian tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Nah, nuwasil fi darsina min kitab Usulus Sunnah lil Humaidi. Nah, nuraji' kita akan murajaah, nah sedikit-sedikit murajaah. Masmul Humaidi. Siapa nama Imam Al-Humaidi? Ayo, Abdullah bin Zubair sudah. Taib labas. Masmul Humaidi. Ayo, labas. Siapa lagi? Ini dua, ini tiga. Ayo, ahsantum. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Humaidi namanya adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa ibnu Ubaidillah ibnu Usama, kunyahnya Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Nah, Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala merupakan salah seorang gurunya siapa? Gurunya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, tayyib. Tayyib. Al-imanu bil qadar. Jadi di bab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullah taala. Bismillah, qala Imam Al-Humaidi rahimahullah, as-sunnah indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jal. As-sunnah indana, kata Imam Al-Humaidi, as-sunnah di kalangan kita. Naam, yang dimaksud dengan sunnah di sini yaitu al-i'tiqad. Al-i'tiqad, i'tiqad keyakinan seorang ahlus sunnah yang benar. Naam, dia meyakini bahwasanya al-qadar, yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwasanya hendaklah seorang itu dia beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Hulwihi wa murrihi, baik itu
yang dirasa manis ataupun yang dirasa getir. Nah, wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyuqti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Bahwasanya apa yang telah menimpa seseorang itu dia tidak akan salah alamat, ya. Kalau sudah Allah tentukan takdirnya bahwasanya si fulan akan tertimpa atau terkena demikian-demikian, yang baik ataupun yang buruk, maka takdir tersebut tidak akan salah, ya, untuk menimpa orang lain. Demikian pula sebaliknya, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang akan menimpa orang lain dari takdir Allah itu tidak akan menimpa dirinya. Nah, wa anna dzalika kullahu qada'an min Allah. Bahwasanya itu semua adalah qada, ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu bil qadar. Na'am. An tu'minu bi anna kulla shay'in bi qada'illahi jalla wa ala. Wa annahu la yakun syai'un illa bi iradatillah wa bi masyiatillah. Bahwasanya beriman kepada takdir itu segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara takdir. Bahwasanya itu semua tidak lain dan tidak bukan merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah azza wa jalla alima kulla syai'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Alima bil ibadi amiluna wa ma hum fa'ilun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Dari perkara apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Naam. Wa katabahu jalla wa ala fi lauhil mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di lauhil mahfuz. Allah letakkan di lauhil mahfuz, yaitu annallaha kataba kullal maqadir khalaiq ila yaumis sa'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh apa yang akan menimpa seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Bahkan Allah catat, ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkara takdir apa yang akan menimpa seluruh makhluknya, menimpa seluruh hambanya. Allah sudah menuliskannya dan Allah letakkan fi lauhil mahfuz. Naam. Wa anna Allah jalla wa ala sya'ahu wa la yaqa'un syai'un illa bi masyiatillah. Allah Maha berkehendak bahwasanya segala sesuatu itu dia tidak akan menimpa, tidak akan terjadi, melainkan itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa anna Allah jalla wa ala khaliqun kulla syai'in al-khairi wasyarr. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pencipta. Allah menciptakan ada perkara yang baik dan Allah ciptakan ada yang perkara yang buruk. Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Naam, ada perkara kebaikan yang Allah ciptakan dan ada pula dari perkara kejelekan yang Allah ciptakan. Fala budda minal imani bil qadar. Maka wajib bagi seorang untuk dia beriman kepada takdir. Wal imanu bimaratibil qadar arba'ah. Dan iman kepada takdir itu terdiri dari 4 perkara, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Siapa yang ingat? Al-imanu, al-maratibul iman arba'ah. Naam. Iman kepada takdir itu, maratibul qadar arba'ah. Iman kepada takdir itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua, sini, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat,
al-khalq, ya, al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq, ya. Naam, hadhihi maratibul iman arba'ah yajibu al-imanu biha, ya, wa hiya al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ini 4 perkara yang mana seseorang itu dia wajib untuk mengimani dari 4 perkara ini. Al-ilm, ya. Al-ilm an tu'mina anna Allah jalla wa ala alima kulla syai'. Al-ilm, ya, hendaklah seorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alima kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Alima kulla syai'. Hendaklah seorang dia beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa annahu la yaqa'un bi syai'in illa bi ilmihi. Bahwasanya tidaklah segala sesuatu itu tidak akan menimpa atau tidak akan terjadi ataupun tidak terjadi bahwasanya perkara tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ilmunya. Qala Allah jalla wa ala. Naam, wallahu bikulli syai'in alim. Dalilnya firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dalil dari al-ilm, Allah mengetahui segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah ayat 282. Naam. Wa kana Allahu aliman hakima. Di dalam surat An-Nisa ayat 104. Wa kana Allah aliman hakima. Dan dahulu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga atau surat Al-Baqarah ayat 29. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui segala sesuatu. Naam. La yaqa'un syai'un illa bi'ilmillah ta'ala. Tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ilmunya. Naam. Jadi jangan pernah seorang muslim, ya, dia merasa nggak yakin atau ragu seperti dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok al-qadariyah, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu nggak tahu setelah sang makhluk atau sang hamba mengerjakannya. Kalau hamba tersebut tidak mengerjakan, Allah nggak tahu ilmu. Ini pernyataan sesat dari kelompok, ya, al-qadariyah. Naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, ya, segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Naam, ini al-ilm. Yang kedua adalah al-kitabah. Anna Allah jalla wa ala kataba maqadiru kull khalaiq kulliha. Kama qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabil karim wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Naam, al-kitab, bahwasanya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkannya. Allah sudah catat. Ya, Allah sudah bukukan, Allah sudah tahu, dan catatannya itu ada. Annallaha kataba maqadirul khalaiq kulliha. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala takdir dari, ya, makhluk ciptaan Allah. Semua takdirnya Allah sudah catatkan. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Bahwasanya segala sesuatu itu sudah kami catatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang nyata. Ya. Naam, dalam catatan yang nyata. Kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu sudah kami bukukan, sudah kami catatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang sangat
nyata dan agung. Naam. Wa ma yu'ammaru mu'ammirin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab. Naam. Bahwasanya segala sesuatu yang akan menimpa seorang hamba, ya, dari perkara ajalnya, ya, dari perkara umurnya, semuanya itu sudah Allah catatkan illa fi kitab. Wa ma yu'ammiru mu'ammirin wa la yanqusu min umrihi. Ya, segala sesuatu yang berkenaan dengan umur, usia seseorang, berkurangnya usia seseorang, ya, melainkan semuanya itu sudah kami catatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "Inna Allah qadara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Di dalam hadis yang sahih, dalil tentang Alkitab, bahwasanya segala sesuatu itu sudah Allah catat, ya. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, ya, segala takdir seluruh makhluknya, ya. Innallaha qadara maqadirul khalaiq. Allah telah mentakdirkan dari seluruh perkara yang akan menimpa makhluknya. Allah catatkan kapan itu? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah mencatatkan, Allah perintahkan kepada Al-Qalam. Allah ciptakan makhluk yang pertama, yaitu Al-Qalam, pena. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, "Uktub." "Wa ma aktub?" Tulislah. Lalu pena bertanya, "Apa yang harus aku tulis?" Maka Allah nyatakan, "Uktub maqadiru kulla khalaiq illa yaumis sa'ah." Tulislah seluruh takdir yang akan menimpa seluruh makhluk sampai hari kiamat. Ya. Nah, sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan Al-Qalam dan Allah sudah catatkan itu semua. Ya. Naam. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Qala Allah, uktub. Qala wa ma aktub? Qala uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Lalu hadis yang berikutnya, dalil tentang Alkitab. Makhluk yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu Al-Qalam, pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Lalu pena mengatakan, apa yang harus aku tulis? Maka Allah nyatakan, tulislah segala sesuatu yang akan menimpa seluruh makhluk sampai yaumil qiyamah. Naam. Idzan kulla syai'in qad katabahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah bahwasanya segala sesuatu itu sudah Allah tulis, sudah Allah catat dari segala takdir yang akan menimpa seluruh makhluknya. Ya. Takdir apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya. Ada perang antara Israel dengan Iran, ada ini ngebom sana, ngebom sini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ilmunya. Ya. Naam. Jadi ini bukan hal satu kebetulan, tapi ini adalah sebuah dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa seluruh makhluknya. Apapun yang akan terjadi, pesawat jatuh, ada kecelakaan apa ini dan itu, orang yang tertimpa musibah, ya, orang tertabrak kereta, orang laka lantas di jalan dan sebagainya, semuanya sudah Allah takdirkan dan Allah tentukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-masyi'ah. Naam, al-masyi'ah wa huwa annahu la yaqa'un syai'un fi hadzal kaun illa bi masyiatillah. Al-masyi'ah, bahwasanya segala sesuatu
yang terjadi di alam jagat raya ini tidaklah terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini, apapun yang terjadi di langit ataupun apa yang terjadi di bumi ini, semuanya itu berjalan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa bimasyiatillah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Surat At-Takwir ayat 29. "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apapun yang terjadi. Ya. Israel ngebom Iran, Iran ngebom Israel dan sebagainya, ini perang dengan itu, ini membunuh sana, ini bertikai dengan itu, semuanya. "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah segala sesuatu itu terjadi melainkan ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innallaha kana 'aliman hakiman. Surat An-Nisa ayat 24. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Innallaha kana 'aliman hakiman. Naam. Al-masyi'ah tanqasimu ila qismaini. Al-masyi'ah dibagi menjadi dua. Al-masyi'ah dibagi menjadi dua. Ada yang ingat? Al-masyi'ah syar'iyyah, diniyah. Ya. Al-masyi'ah tanqasimu ila qismaini. Al-masyi'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masyi'ah syar'iyyah diniyah. Dan yang kedua al-masyi'ah qadariyah kauniyah. Ya. Masyi'ah syar'iyyah diniyah, dan yang kedua masyi'ah qadariyah kauniyah. Naam. Al-masyi'ah dibagi menjadi dua, yaitu masyi'ah syar'iyyah dari sisi agama, ya. Kemudian masyi'ah yang kedua dari sisi takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam jagat raya ini. Naam. Al-masyi'ah syar'iyyah diniyah bima tata'allaqu bima yuhibbu Allah. Naam. Wa ala yurdihi. Al-masyi'ah syar'iyyah diniyah, al-masyi'ah dari sisi agama, ya, syar'iyyah diniyah, ya, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima tata'allaq bima yuhibbu Allah jalla wa ala wa yurdi. Naam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Abul Abbas, di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mendefinisikan arti ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Definisi ibadah sebagaimana digariskan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadah ialah sebuah nama yang mencakup dalamnya sebuah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan, baik yang tampak terang-terangan ataupun yang tersembunyi-sembunyi. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, ini termasuk dalam perkara masyi'ah syar'iyyah diniyah, yaitu yang berhubungan dengan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Contohnya apa? Minal wajibat wal faraid wa ta'at. Ya. Dari perkara apa saja yang termaksud dalam masyi'ah syar'iyyah diniyah, dari perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ya, dari perkara yang diwajibkan oleh Allah, dari perkara ketaatan kepada Allah. Ya,
hadhihi muta'alliqa bi mahabbatillah war ridha. Ini semua perkara yang diwajibkan oleh Allah, perkara ketaatan kepada Allah. Ya. Ini semua berhubungan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ibadah. Ya. Dari perkara ibadah. Naam, apa saja dari perkara-perkara ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-shalah, was-siyam, waz-zakah, wal-hajj, was-sadaqah, wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Naam. Perkara apa saja? Contohnya adalah as-shalah. Salat dia bisa masuk dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah dan dia bisa masuk dalam perkara mustahab. Perkara sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan dari perkara-perkara sunnah. Ada perkara wajib dan ada perkara sunnah. Untuk menyempurnakan perkara wajib dari amalan kewajiban, maka di sana ada perkara-perkara sunnah. Dari perkara salat, ada perkara yang salat yang diwajibkan oleh Allah, ada perkara salat-salat qabliyah ataupun ba'diyah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk menyempurnakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalah was-siyam. Demikian pula dengan perkara puasa. Puasa yang diwajibkan oleh Allah hanya puasa di bulan Ramadan. Sedangkan selebihnya adalah puasa-puasa sunnah. Dan ini bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa tiap bulannya 3 hari, ayyamul bid, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Naam. Kemudian waz-zakah, mengeluarkan zakat bagi mereka yang sudah wajib, sudah mencapai haulnya ataupun nisabnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, ya, wajib untuk dia mengeluarkan zakatnya. Dan itu zakat perkara yang diwajibkan bagi yang mampu untuk wajib mengeluarkannya. Dan di sana ada perkara as-sadaqat, sedekah, yang mana ini adalah perkara mustahab, tidak menunggu dia menjadi orang kaya, tidak menunggu untuk dia untuk jatuh tempo haulnya ataupun nisabnya, kapanpun dia untuk bersedekah, maka dia seorang itu dianjurkan untuk dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari perkara ketaatan kepada Allah, perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, atau sebelumnya wal hajj, melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji cukup satu kali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila, bagi barang siapa yang mampu untuk mengerjakannya seumur hidup cuma sekali. Ya, perkara haji ini menjadi sebuah perkara yang diwajibkan, sehingga Nabi SAW memberikan catatan tambahan, ya, yaitu in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk melaksanakannya. Ternyata ibadah haji ini tidak semua orang mampu untuk mengerjakannya. Ada orang yang dia udah lunas, ya, sudah mau berangkat, tiba-tiba qadar Allah dia sakit, tiba-tiba visanya tidak keluar, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga di sini dikatakan atau ada catatan dari Rasulullah, ini istata'ta ilaihi sabila, bagi barang siapa jika dirimu mampu maka kerjakan, kalau nggak mampu ya sudah. Ya. Jangan memaksakan kehendak, jangan menjual visa-visa bodong, jangan menjual jatah-jatah dari jamaah haji yang mereka sudah menunggu berpuluh-puluh tahun, ya, kemudian visanya dijual kepada orang lain. Naam, dan ini adalah perkara sebuah kezaliman kepada Allah dan kepada manusia. Maka hendaklah seorang itu dia bertakwa kepada Allah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, bahwasanya ada yaumul hisab, segala sesuatu itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka penyelenggara ibadah-ibadah haji ataupun perkara yang lainnya, hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin dihisab oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung, ya, masih ringan. Mungkin masih ada deal-deal politik, masih ada deal-deal dari sisi ekonomis, ya, bisalah diatur. Kalau ada cuan yang seandainya menguntungkan, bisa diatur, ntar hukumnya bisa dimainkan. Di dunia mereka bisa memainkan hukum, tapi di akhirat ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian perkara yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan ibadah umrah, ya, ibadah umrah. Kalau seandainya belum mampu untuk mengerjakan ibadah haji, maka mungkin dia berusaha untuk mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Yang mana ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti dia berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sebagaimana hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tangan di sini diartikan oleh para ulama yaitu dengan kekuasaan. Kalau seandainya individu dari kelompok individu dia tidak punya kekuasaan, maka dia tidak wajib untuk merubah kemungkaran. Ya, karena dia tidak punya jabatan. Maka di sini diberikan opsi oleh Rasulullah SAW, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Barang siapa dia tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia bisa merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Naam, dengan lisan, dengan memberikan an-nasihah. Ad-dinun nasihah. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Ya, unsur akhaka zaliman aw madhluma. Tolonglah saudaramu, mereka yang terdolimi, teraniaya, atau mereka yang berbuat zalim. Ya, bagaimana menolong orang yang dia berbuat zalim, cegah dia untuk dia tidak berbuat zalim pada saudaranya. Nah, ini adalah perkara yaitu perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ketaatan, perkara yang diwajibkan oleh Allah minal wajibat wal faraid wa ta'at, dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyiah qadariyah kauniyah. Masyiah qadariyah kauniyah hiya muta'alliqun bima arada Allah azza wa jalla kaunan ayyaqa wa qad yuhibbuhu Allah wa yarda wa qad la yuhibbuhu. Naam. Adapun masyiah qadariyah kauniyah, masyiah qadariyah kauniyah yaitu yang berhubungan dengan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Ya, perkara yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Naam, bahwasannya perkara tersebut bisa akan terjadi dan bisa jadi Allah menyukainya atau Allah mencintainya dan meridainya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak meridainya. Naam, al-muadzin yuadzin.
طيب نواصل. مشيئة قدرية كونية، وهي متعلق بما أراد الله عز وجل كونا أن يقع، وقد يحبه الله ويرضى وقد لا يحبه. Masyiah qadariyah kauniyah yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang bakal terjadi di alam jagat raya ini. Ya. Dia berhubungan dengan perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaunan ayyaqa, bisa perkara tersebut akan terjadi, bisa jadi perkara tersebut Allah cinta dan Allah ridha, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ataupun tidak meridhai dari perkara-perkara tersebut. Naam. Wa dzalika al-kufrul kafir. Naam. Wa ma'siyatul 'asi. Seperti contohnya yang berjalan di muka bumi ini, apa yang terjadi di muka bumi ini? Ada seorang mukmin, muslim mukmin, ada orang yang kafir. Dan ini realita terjadi. Ada orang kafir dengan perbuatan kufurnya. Al-kufrul kafir. Perbuatan kufur dari seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'siyatil 'asi. Demikian pula dengan kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Dan ini realita, ada. Ada yang mereka berjalan di muka bumi, dia beriman, dia beribadah, dia taat kepada Allah, Allah cinta dan Allah ridha kepada orang tersebut. Dan ada orang yang berjalan di muka bumi, dia kafir dengan perbuatan kufurnya kepada Allah. Allah enggak cinta dan Allah enggak suka dan Allah tidak ridha dengan perbuatan kafirnya, perbuatan kufurnya. Ya. Nah, demikian pula dengan perbuatan seorang ahlul maksiat. Dia berjalan di muka bumi, dia ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dan Allah tidak meridainya. Naam. Ini masyiah qadariyah kauniyah. Naam. Wal kufrul kafir waqa'at bimasyiatillah al-qadariyah al-kauniyah anna Allah azza wa jalla syaa dhalika qadiran wa kaunan ay yaqa' minhu al-kufr. Naam. Perbuatan kufur dari seorang kafir. Ya, perbuatan kufur dari seorang yang kafir itu terjadi. Realita, ada. Ya, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, waqa'at bimasyiatillah al-qadariyah al-kauniyah. Itu semua terjadi. Ya, perbuatan kufur dari seorang kafir itu terjadi, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini bagian dari al-qadariyah kauniyah, takdir yang terjadi di alam jagat raya ini. Anna Allah azza wa jalla
sya'a dzalika qadiran. Allah telah menentukan perkara tersebut. Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak untuk dijadikan di sana ada pelaku perbuatan kufur, orang-orang kafir. Ya. Allah berkehendak qadiran wa kaunan ayyaqa minhu al-kufur. Allah berkehendak, Allah tentukan, Allah takdirkan ternyata ada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa syaa min al-'asi ayyaqa minhu al-ma'siyah kaunan wa qadaran la syar'an wa dinan. Dan di sana ada orang yang dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Ya. Perkara tersebut, orang yang bermaksiat itu terjadi. Ya. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaunan wa qadara. Perkara tersebut ada, ya. Segala yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syar'an wa la dinan, tapi dia tidak dari sisi syar'i, dari sisi agama. Artinya, perbuatan kufur dan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, walaupun Allah takdirkan, tapi Allah tidak menyukainya, Allah tidak mencintainya, dan Allah tidak ridha dengan perkara-perkara tersebut. Ya, sehingga jangan pernah seseorang itu dia mengatakan ketika dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, dia mengatakan, oh saya berbuat ini ya sudah takdir Allah, Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz saya berjalan seperti ini. Ya, Allah tidak menghendaki, ya, Allah tidak menghendaki perbuatan kemaksiatan dari seorang hamba, ya, sehingga Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, beliau dalam sebuah hadits yang sahih, beliau mengatakan labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaika wasyarru laysa ilaika. Ya, dalam hajinya Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, talbiyahnya beliau mengatakan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, panggilan penuh dengan kebahagiaan ini, bahwasannya kebaikan itu dari sisimu dan kejelekan itu bukan dari sisimu. Al khairu biyadaika wasyarru laysa ilaika. Kebaikan itu dari sisimu dan kejelekan itu bukan dari sisimu. Artinya kejelekan itu timbul dari perbuatan sang makhluk. Ya. Na'am. Idzan kullu syai'in yaqa'u bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, bahwasanya segala sesuatu itu timbul, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari martabat yang keempat, na'am, yaitu al-khalq. Ayyumina anna Allah khalaqa kulla syai'in. Qala Allah Ta'ala, wa anna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar 49. Surat Al-Qamar ayat 49. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu, ya, sudah kami ciptakan dengan takdirnya. Ya, semuanya itu diciptakan oleh Allah dengan takdirnya. Naam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Naam. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Ya. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Hadza al-umum yashmilu al-khair wasyarr. Ya, ini adalah ungkapan yang umum. Allah ciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Ini mencakup secara global, secara umum. Baik dari sisi kebaikan, yang Allah ciptakan dari kebaikan, dan apa yang Allah ciptakan dari perkara kejelekan. Fakullahu min al-khalqillah la yakhruju syai'un al-khalqillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua tidak keluar dari segala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah dan plus dengan takdirnya. Ya, Allah ciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya, ya. Kami ciptakan segala sesuatu, ya. Kemudian dengan itu semua kami tentukan takdirnya. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan, dan di situ pula ada ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut di atas adalah ayat yang umum. Allah ciptakan ada kebaikan dan Allah ciptakan ada kejelekan, ya. Naam, tapi perlu diingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyeru kepada makhluknya untuk menyekutukan Allah. Tidak pernah Allah menyeru kepada makhluknya untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Jadi demikian. Ini dari apa yang bisa kami sampaikan dari perkara maratib al-qadar, ya, al-ilm wal kitabah wal masyiah wal khalq, ya, 4 perkara dari perkara takdir yang harus kita fahami, ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Fa insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bisawab. Naktafi ila hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.